Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah, pertemuan yang ke-13 yang berjudul Negara Muslim dan Hak-Hak Asasi Manusia. Kita sampai kepada bagian yang ke-7. Sampai sekarang kita masih melihat betapa buruk gerakan pemurtadan massal tersebut. Contohnya, terlihat jelas pada beberapa perwira militer Afghanistan yang dikirim untuk belajar ke Rusia, hingga mereka meninggalkan agama Islam dan berubah menjadi para perwira yang berhaluan komunis. Mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya anti-Islam, tetapi lebih dari itu, bersikap antipati terhadap semua agama. Kemudian mereka kembali pulang ke negaranya dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan memaksakan ajaran-ajaran komunis yang ateis kepada masyarakat Afghanistan yang memeluk agama Islam. Tentu saja keinginan mereka mendapatkan penolakan dari semua rakyat yang melawan mereka dengan senjata seadanya. Para perwira tersebut lalu meminta bala bantuan kepada para kamerat mereka di Kremlin, yang kemudian membombardir para pejuang mujahidin dengan pesawat tempur canggih dari langit dan tank-tank modern dari darat. Akibatnya tidak kurang dari 2 juta orang rakyat Afghanistan yang tidak berdosa terbunuh, mati syahid, dan sampai sekarang penderitaan rakyat Afghanistan masih belum berakhir sebagai akibat langsung dari pemurtadan massal yang diawali oleh para perwira komunis tersebut. Jika kita perhatikan lebih jauh, kemurtadan terhadap agama bukan sekadar sebuah sikap pemikiran yang bersifat rasional. Lebih dari itu, pemurtadan adalah sebuah tindakan pemindahan loyalitas dan kesetiaan dari sebuah umat kepada umat lain yang menjadi lawan atau bertentangan dengannya dan tidak berbeda dengannya. Kemurtadan dilihat dari kacamata agama merupakan sebentuk pengkhianatan dan pengingkaran terhadap janji yang sudah diucapkan oleh seorang warga negara apabila memindahkan loyalitasnya dari sebuah negara kepada negara lain. Para ahli yakin bahwa tidak ada yang bisa menerima kalau ada seorang warga negara yang kemudian memindahkan kesetiaannya dari negara asal kepada negara penjajah. Misalnya seperti seorang Aljazair yang memindahkan loyalitasnya kepada negara Prancis, atau seorang Palestina yang memindahkan kesetiaannya kepada Israel. Meskipun demikian, perlu para ahli katakan dalam kesempatan ini bahwa hukuman mati bagi orang yang murtad bukanlah termasuk perkara yang menjadi konsensus para ulama Islam. Karena diriwayatkan dari para pembesar ulama salaf seperti Umar bin Khattab dari kalangan para sahabat, An-Nakhai dari kalangan tabi'in, serta Imam Sufyan Ats-Tsauri yang termasuk dalam kalangan imam besar yang mempunyai kualifikasi ijtihad, bahwa hukuman orang yang murtad adalah berupa hukuman penjara dan yang semacamnya. Begitu juga keharusan untuk memintanya secara persuasif agar melakukan taubat. Kita sampai kepada bagian C, hak-hak kaum wanita. Adapun dalam bidang yang krusial, maka tidak ada seorang pun yang mengenal Islam dari sumber-sumber utamanya dan akan mengingkari bahwa agama ini adalah sebuah sistem hidup pertama yang membebaskan kaum wanita dari perbudakan masa lalu. Sebuah agama pertama yang bersikap objektif terhadap kaum perempuan dan memuliakan mereka, baik dalam kapasitas mereka sebagai seorang manusia, seorang perempuan, seorang putri atau anak perempuan, juga sebagai seorang istri dan anggota masyarakat.
Inilah yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik hadis yang qauliyah atau berupa perkataan beliau maupun amaliyah berupa perbuatan beliau. Juga ajaran-ajaran Islam yang sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat dan para khulafaur rasyidin. Bagi kita, ini merupakan bukti nyata bahwa Islam sudah menyeratakan kaum perempuan dengan kaum lelaki dalam tugas-tugas agama yang bersifat ritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali pada bagian yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.